Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh Komisi Dewasa Wanita yang dikasihi oleh Allah. Sebelum memulai ibadah ini, kita semua diminta untuk men-silent HP kita masing-masing agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Kemudian kami juga menyambut segenap ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube, dan selamat mengikuti ibadah kali ini. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Saat teduh bagi kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita akan menyanyikan lagu pujian pembuka, Betapa Indah Harinya dari Kidung Jemaat 395. Jemaat diundang untuk bait berdiri. Betapa indah harinya dinyanyikan ayat 1, 2, dan 5. Diciptakan oleh Philip Doritz pada tahun 1755, terjemahan liriknya dilakukan oleh Yamurger pada tahun 1978, dan musiknya disusun oleh Edward Rimbaud pada tahun 1854. Lagu ini menggambarkan keindahan hari saat seorang pemilih penebus dan bagaimana janjinya mengikat hati kita dengan sukacita dan syukur. Indahnya harinya
Mari kita akan memulai ibadah ini dengan doa pembuka. Kita akan berdoa. Maha besar Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan untuk pimpinan Tuhan. Kami dapat datang di tempat ini dan kembali memuji memuliakan nama Tuhan serta bertujuan untuk mendengarkan firman Tuhan serta menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk berbuah pada waktunya. Tuhan, tolonglah kami untuk Engkau sendiri yang memimpin acara ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Dalam pertolongan Tuhan kami menyerahkan seluruhnya dan Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Janjimu seperti fajar, dinyanyikan 2 bait setengah. Lagu Janjimu seperti fajar diciptakan oleh Aven Hardianto, SE. Lagu ini merupakan salah satu lagu rohani yang populer dan dibawakan oleh Nikita. Dirilis pada tahun 2014 dalam album bertajuk The Journey. Liriknya mengingatkan kita akan Tuhan dan menyanyi dan menjadi penyemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik esok hari, hari demi hari, karena janji pertolongannya semata yang indah pada waktunya. Engkau Allah yang menggendongku.
Nats pembuka terambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lagu pengantar firman, yaitu Ajar Ku Mengerti, diciptakan oleh Frankie Sihombing dan dinyanyikan oleh tim Simponi Worship. Lagu ini memiliki makna mendalam dan mengajak kita untuk memahami bahwa segala rencana Tuhan dalam hidup kita pasti memiliki makna dan tujuan yang baik. Saya berharap lagu ini dapat mengantarkan firman yang kita rindukan bersama. Selamat siang, selamat pagi, Ibu-Ibu. Bingung ya udah jam segini nih ya, tapi biasanya pagi sebelum jam 12 itu. Oke, senang sekali bisa bersama-sama belajar bersama tentang janji Tuhan. Kita akan sama-sama masuk ke dalam doa.
Kami meyakini bahwa sungguh janji Tuhan semanis madu. Tapi ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak mengingat, khususnya saat-saat kami mengalami pengalaman sulit di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menghidupi perkataan-perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaan kemurahannya di dalam kami. Sehingga melalui itu kami boleh belajar bertumbuh dan semakin menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan, pakailah waktu kami merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Supaya itu berbuah, meresap, dan menjadi berkat. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Oke, ibu-ibu kita akan membaca 2 bagian ayat rupanya ya. Jadi janjimu semanis madu, kita akan baca dari 1 Petrus 3. Berbalasan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Jadi kita akan berbalasan sesuai dengan tanda baca. Jadi supaya ini panjang banget soalnya ayatnya dalam satu kalimat tuh panjang banget. Jadi ibu-ibu yang ada di sebelah kanan saya membaca tanda baca pertama, lalu dilanjutkan tanda baca kedua. Jadi tanda baca tuh titik, koma gitu ya. Begitu ada tanda baca kita ganti baca ya. Gitu ya. Jadi mari bukan ini, nanti kita balik dulu. Kita akan masuk 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Mari bersama saya akan mulai terlebih dahulu. 2, 3. Demikian juga kamu supaya Oke, ulang ya. Jadi ini kan demikian juga kamu, lalu hai istri. 2, 3. Demikian juga kamu tunduklah kepada suamimu mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Mereka tunduk kepada suaminya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Demikian juga kamu, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Oke, ayatnya panjang nih rupanya gitu. Jadi ibu-ibu kita akan baca lagi gitu ya. Baca terus nanti kita merenungkan. Kita akan baca per alinea. Jadi tolong lihat aja di sini. Silahkan ibu-ibu sebelah kanan membaca ayat yang pertama dulu, lalu sebelah kiri kedua. Silahkan 2, 3. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu. Segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu. Yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu. Turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Silakan. Apabila Aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi jadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk.
Oke, terima kasih. Jadi panjang banyak ya ibu-ibu. Perikop yang kita baca pertama kali itu bicara tentang bagaimana relasi kita antara suami istri. Gitu ya. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu masih memegang sebuah ajaran bahwa suami adalah kepala keluarga. Masih? Masih ya? Kalau ibu-ibu percaya suami kepala keluarga berarti nggak boleh ada pendeta perempuan. Kebayang? Dan itulah yang terjadi di Ambon. Jadi saya pernah bersama dengan rekan-rekan alumni UKSW, kalau pernah ibu pernah dengar juga. Jadi ada seorang pendeta perempuan dari Ambon yang alumni S2 UKSW, kira-kira tahun lalu ya. Dia ditemukan, saya nggak mau menjudge, dia ditemukan tergantung di rumahnya. Nah, ini kisah yang menyebar di seluruh UKSW dan di seluruh tanah Ambon gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata dia mengalami KDRT. Jadi digebugin sama suaminya. Pernah satu kali dia nggak kebaktian di ibadah. Lalu orang cari kan, penatua kan cari dia kan, di mana dia gitu. Datang ke rumahnya nggak tahu, dia digebugin suaminya. Udah, peristiwa lain lagi, dia lari ke rumah majelisnya, dikejar sama suaminya, digebukin di rumah majelisnya. Jadi perjalanannya sangat panjang. Saya juga sempat membaca WhatsApp-nya, tapi itu sangat personal dan waktu diulas. Jadi ini peristiwa ini tuh akhirnya dilaporkan ke polisi. Jadi waktu dia diturunkan, keluarga bilang dimakamkan aja deh. Jadi dia nggak diotopsi, dikubur. Waktu dikubur orang ribut, orang banyak ribut, jemaat ribut, teman-teman pendeta perempuan ribut, teman-teman pendeta pada ribut, UKSW ribut gitu ya. Kenapa kita nggak tahu penyebabnya apa nih? Dibunuh atau bunuh diri gitu kan ya. Nah jadi semua orang ikut ambil bagian padahal ya dia sudah dimakamkan. Nah sekarang mau minta digali ulang makamnya, dia otopsi lagi. Padahal waktu itu kan sudah tidak lagi keluarga tidak mengizinkan diotopsi kan. Oh ini jadi rumit kan gitu ya. Terus saya bilang saya tunggu hasil aja deh, saya bukan pejuang nih, saya bilang gitu ya. Nanti saya akan ceritakan di situ ya. Tapi yang pasti kan logikanya udah diturunkan, udah tanda tangan nggak mau diotopsi, dipakamkan, sekarang diungkit lagi. Kenapa nggak diotopsi gitu ya? Memang di daerah tempat dia melayani itu tidak ada polisi. Yang ada adalah orang-orang rakyat lah ya yang menjaga karena terlalu pedalaman. Tidak ada dokter juga yang mengotopsi, jadi mesti tunggu beberapa hari mungkin gitu. Nah jadi dari pengalaman itu muncul tuh bahasan-bahasan gitu ya. Nah terus setelah itu mulai bicara lagi pendeta perempuan yang juga mengalami KDRT. Dan banyak sekali KDRT terjadi di daerah Indonesia bagian timur gitu ya. Dan semua ditutupi khususnya ketika itu berhadapan dengan pendeta perempuan. Nah, menarik sekali mengapa mengapa pendeta perempuan tutup mulut akibat walaupun mengalami KDRT, ternyata karena masih memegang prinsip laki-laki adalah kepala keluarga. Kenapa? Karena waktu di rumah dia harus tunduk taat habis dihajar sama suaminya. Oke, kamu boleh di gereja jadi pemimpin, tapi kalau di rumah saya pemimpin kamu. Nah ini akibat orang berdebat siapa pemimpin dalam keluarga. Nah akhirnya singkat cerita, saya belum tahu kisah itu, belum ada yang mengkonfirmasi bagaimana akhir dari kisah perjuangan mereka gitu ya. Sampai mereka berusaha untuk masukin itu ke berita dan sebagainya. Tapi yang saya simpulkan atau saya pelajari dari pengalaman itu begini. Kami di GKI, khususnya di GKI Pondok Indah dan yang saya tahu gitu ya, kami mengajarkan bahwa kepala keluarga itu Tuhan. Bukan berarti tidak ada kepala di dalam rumah, ada Tuhan. Tapi itu sebabnya konsisten dengan itu kita merindukan dong anak-anak kita menikah dengan orang yang mencintai Tuhan. Kenapa? Karena ketika dua-dua mencintai Tuhan, maka dua-dua akan takut akan Tuhan. Jadi saya dan suami menghargai Tuhan sebagai kepala. Dan itu sebabnya
kami berharap bahwa kami akan tunduk di bawah kaki Tuhan. Lalu kok bisa di ayat ini bilang tunduklah kepada suamimu? Nah begini, sebuah teks itu tidak bisa berdiri sendiri ibu-ibu. Dia ada latar belakangnya. Nah latar belakang teks yang kita baca adalah kebanyakan perempuan itu ada di atas laki-laki. Kenapa? Karena mereka pedagang, mereka bisa berkarir. Saya membayangkan tuh mereka adalah ibu-ibu seperti omah saya gitu ya, di zaman penjajahan kolonial Belanda gitu ya. Ketika dia hidup di tahun 30-an, 40-an, di tahun 40-an dia menjadi seorang wanita karir gitu. Jadi dia bekerja, dia punya gudang beras begitu banyak sehingga dialah yang melawan Belanda gitu ya dalam penjualan beras dan sebagainya gitu ya. Nah, saya membayangkan banyak perempuan tuh tangguh seperti itu, termasuk dalam bacaan kita di Petrus gitu ya. Mereka sangat tangguh, mereka ada di atas, mereka ingin menekan mereka yang nggak punya uang, dan ini muncul di suku-suku tertentu. Kalau saudara-saudara atau ibu-ibu tahu di daerah mana saja perempuan sebagai kepala. Ibu-ibu tahu kalau pergi ke Bali, ibu-ibu bekerja dan bapak-bapak di rumah nongkrong-nongkrong gitu ya, ngerokok di pinggir pantai. Di mana lagi tuh ada ibu-ibu bekerja, berkarir, menghasilkan uang, laki-laki nungguin. Dan sekarang mulai banyak ya ibu-ibu yang bekerja dan suami menjadi bapak rumah tangga. Saya banyak punya teman atau kenalan yang suami-suaminya adalah bapak rumah tangga, mengantarkan anak ke sekolah, bikin makanan, menyiapkan makan pagi, terus mengajari anaknya belajar, sementara istrinya berkarir pulang sampai jauh malam. Ya. Nah rupanya di latar belakang yang Petrus ngomong ini, banyak ibu-ibu tuh ada di atasnya laki-laki. Maka karena terjadi seperti ini, perempuannya di sini, laki-lakinya di sini, maka Tuhan bilang tunduk loh. Tunduk tuh bukan berarti diinjak atau di bawahnya laki-laki, tapi bikin derajatmu tuh setara. Nah ini konteksnya. Konteksnya adalah ketika disuruh tunduk bukan hurufiah. GKI itu tidak menggunakan tafsiran hurufiah. Disuruh tunduk ya tunduk sesuai dengan konteks kita. Ini kan konteks 2000 tahun yang lalu. Nah, konteks 2000 tahun yang lalu diketahui bahwa ternyata perempuan-perempuan itu di atas laki-laki. Maka diminta untuk tunduk, listen. Dengerin dia juga, jangan kamu berkarir seenaknya naik sendiri gitu ya. Nah ini yang terjadi. Atau kemungkinan kedua adalah ketika Efesus mengajak kita untuk laki-laki mencintai perempuan. Ini yang terjadi bisa sebaliknya. Laki-laki menginjak, kalau ibu-ibu pernah nonton ini ayat-ayat cinta, pernah nonton itu? Waduh itu saya nonton berkali-kali film pernikahan poligami gitu ya. Nah ya yang saya suka aktingnya ya, bukan prinsipnya. Tapi itu cerita tentang bagaimana laki-laki itu kalau di Arab tuh bisa sampai gebugin perempuannya dibuang gitu ya. Wah macam sampah aja gitu ya. Nah itu juga terjadi di bagian lain di konteks Alkitab gitu ya, bahwa perempuan-perempuan diinjak, direndahkan gitu ya. Oke, nah yang diharapkan apa? Laki-laki kamu sayang dong sama perempuan. Kalau dia sayang kan dia bisa ikut yang kamu pikirkan baik. Dan karena laki-laki waktu itu budaya patriarkal, mereka yang harus tanya kepada Tuhan. Maka kalau dia sudah tanya kepada Tuhan ya kamu ikutlah. Ya. Kamu di atas atau kamu di bawah, kamu ikutlah laki-laki yang turut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Nah sekarang kita gak seperti budaya denominasi lain yang masih membiarkan Tuhan bicara melalui pemimpin gerejanya, Tuhan berbicara melalui laki-laki di dalam keluarganya. Tapi kita ada di dalam budaya tradisi gereja di mana kita semua bisa belajar dari firman Tuhan, termasuk hari ini. Dan itu sebabnya kita saling mengisi antara suami dengan istri. Lalu yang beda apa? Yang beda adalah perannya. Dalam perjalanan hidup sebagai keluarga perannya bisa berbagi nih. Saya gak tahu apakah ada di antara ibu-ibu yang suaminya nyetrika di rumah. Ada? Nyapu, cuci piring. Ada? Pak Dani nih kayaknya nih ya.
suami saya juga begitu gitu ya. Ya kan cuci piring, nyapu gitu kan ya. Kalau nggak ada mbak khususnya gitu kan, antar anak gitu ya. Kalau dulu suami saya habis pulang kerja ambil anak saya pulang jam 11 malam ibu-ibu. Jam 11 jam 12. Jadi suami saya ngedeng-ngedeng. Ini nidurin anak nih 3 seri lagu katanya gitu ya. Nggak kelar-kelar katanya gitu ya. Udah ditaruh nangis lagi nyari kamu katanya gitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah itu sebabnya kami bekerja sama sebagai pasangan yang setara. Maka gambarnya kalau di GKI Bina Pranikah segitiga. Bukan hierarki. Tuhan, ayah, ibu, anak perempuan gitu ya. Terus saudara ada di bawah sini. Enggak, itu yang terjadi di budaya patriarkal di Yahudi. Maka berdasarkan hierarki ini Tuhan, ayah atau anak pertama, laki-laki lain, omnya atau siapanya yang laki, anak laki-lakinya, perempuan di mana? Di dapur bersama dengan anak perempuan lainnya. Maka mereka tidak belajar firman Tuhan. Mereka belajar mencuci, mereka belajar memasak dan terjadilah pembagian karena budaya. Bukan karena natur. Jadi kalau orang bilang natur perempuan tuh cuma 3. Melahirkan, menyusui, mengandung. Tapi yang lain bisa dilakukan oleh semua orang. Nah karena budaya ini kita perbaiki di Indonesia juga kita mau masuk dalam budaya yang segitiga. Segitiga itu adalah Allah di atas, anak, ayah, ibu, saudara, pendeta, semua setara. Di GKI juga begitu kan? Nggak ada pendeta, penatua, pengurus, jemaat. Nggak ada. Yang kita ada adalah bentuk lingkaran, semakin meluas. Jadi kalau di gereja kami, di sini pendeta juga ada 5 ya. Di gereja kami pendeta juga ada 5. Apalagi kalau ada sebuah keputusan yang harus diambil rumit, 9 sampai emeritus kita ajak semua gitu ya. Bukan karena dia lebih tinggi, tapi karena kita mau sama-sama. Makanya meetingnya lama kan, rapat lagi. Kenapa? Karena meeting itu pengambilan keputusan. Bukan siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling banyak mengambil keputusan. Menariknya tidak ada voting. Voting itu berarti pengambilan keputusan satu, yang lain gak setuju. Enggak, kita enggak mau itu. Kita mau sama-sama sepakat. Jadi kalau mau tunjuk tangan semua, gak setuju semua. Nah perjalanan ini yang tadi saya ceritakan kadang-kadang membuat orang menderita ya. Betul gak ibu-ibu? Saya ini kan kepala di sini, kepala keluarga, kamu mesti ikut saya, duitnya dari saya gitu ya, itu satu. Lalu kita mulai lagi mikir, aduh kok gak bisa curhat ya, gak ngerti dia laki-laki sih, maka dia gak ngerti gitu kan ya. Nah kita kasih pembelaan, lalu kita mulai menderita. Terus kita mulai, kayaknya kok uang kurang, mau minta sama siapa gitu ya. Sama suami gak enak, mau kerja sendiri juga gak enak, wah mulai muncul pergumulan-pergumulan. Jadi latar belakang budaya atau konteks kita membuat kita akhirnya mengalami kesulitan dan penderitaan. Bukan karena sakit penyakit tapi karena sistem. Nah, ini bicara tentang sistem ya. Nah ketika kita muncul penderitaan dan masalah dalam sistem, dalam lingkup kita yang dari yang keluarga lebih kecil, gereja lebih luas, bangsa dan negara kita yang lebih luas lagi gitu ya. Kita perlu pegangan. Nah tema hari ini bicara tentang janji gitu ya. Jadi pegangan tentang janji ini berguna kalau orang lagi menderita. Jadi kalau saudara-saudara, ibu-ibu lagi happy-happy gitu ya, gak perlu janji, betul gak? Iya gak? Kita perlu janji kalau apa? Kalau menderita kan? Anak kita gak punya duit, mami janji kan mau kasih aku sebulan 1 juta, misalnya ditagih tuh janji gitu. Atau kata mami, udah mulai kayak gitu kan, kata mami kalau uang saya habis boleh minta lagi. Kata mami aku boleh beli 2, itu semua karena janji. Karena apa? Karena dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan lagi, pengalaman apa yang paling tidak menyenangkan yang pernah ibu-ibu alami sampai butuh janji? Ya. Oke, ulang. Pengalaman apa yang ibu-ibu alami dalam hidup sehari-hari yang paling sulit sampai butuh janji? Silahkan ngobrol dulu berdua-dua
gitu ya. Kita kasih waktu, dia bilang ada ya. Ngobrol, apa sih pengalaman yang rumit dalam hidupku ya sampai aku tuh, aduh aku butuh sesuatu nih, aku butuh sesuatu karena udah hopeless nih gitu rasanya. Silakan berdua-dua ngobrol, apa ya pengalaman sulit rumit dalam hidupku ya. Ya, kalau enggak kita nggak bisa khotbah tentang janji nih gitu ya. Oke silakan. Apa ya pengalaman rumit dan sulit? Apa Bu? Oke, ibu-ibu survei membuktikan yang paling kesel itu kalau kita berhadapan dengan masalah apa? Satu, anak-anak. Suami. Pembantu, apalagi? Penyakit, apalagi? Mertua. Di sini masih ada yang masih berhubungan dengan mertua? Waduh, kalau saya nih yang paling rumit nih, gini. Yang rumit itu begini, kalau kita berhadapan dengan sesuatu atau seseorang, energi kita keserap rasanya.
capek. Pernah nggak? Saya tuh begitu loh. Saya kalau ini kan perapat banyak ya. Di gereja kami tuh program ada 700. Bayangin dibagi sama 4 pendeta gitu ya. Nah kalau rapat kan banyak banget kan Bu. Saya tuh ya ada rapat-rapat tertentu baru mau rapat aja udah traumatik rasanya. Kenapa? Karena berhadapan dengan orang-orang yang menyerap energi kita banyak. Nah itu yang membuat kita punya masalah, exhausted, berada di bawah, aduh udah deh males. Antara mau ngomong tapi jadi berantem karena saya nggak suka berantem gitu ya sebetulnya. Tapi ya iya makanya akhirnya berantem di dalam gitu. Aduh nih orang nih kenapa begini nih ya gini-gini, ngomel gitu ya. Nah bayangkan itu cuma dirapatkan 1-2 jam. Kalau itu udah di rumah makin pusing kepala gitu ya. Kalau itu menyangkut uang kita tambah pusing gitu ya. Nah itu semua terjadi membuat kita rasanya bergumul gitu ya. Tapi gak apa-apa kata Tuhan kalau gak ada itu kamu gak berdoa gitu ya. Nah apa sih gunanya nih ayat firman Tuhan yang bilang janjimu manis seperti madu gitu ya. Nanti kita akan berpikir ya udahlah janji tinggal janji gitu ya. Nah kita mau koneksikan tuh antara pergumulan kita dengan janji Tuhan. Nah begini ibu-ibu, kita nggak akan pernah bisa pelajari janji Tuhan di saat seperti ini terlalu banyak. Kenapa? Karena janji Tuhan itu begitu kita buka itu pasti ada janji, buka Alkitab. Ibu-ibu baca Alkitab itu pasti ada janji Tuhan di situ. Ada pelajaran berharga dari Tuhan. Saya bikin rekaman 2 menit untuk dengerin firman Tuhan 1 ayat setiap hari. Kalau udah 4 menit, 5 menit orang protes kelamaan gitu ya. Oke bikin 2 menit gitu ya. Nah dan rata-rata saya menangkap pesan Tuhan di dalamnya bahkan janji Tuhan di dalamnya. Jadi hari ini bukan hari di mana saya mengingatkan dan meyakinkan ibu-ibu ada janji Tuhan, enggak. Tapi kenapa kita perlu pegang janji Tuhan dan bagaimana kita pegang janji Tuhan? Bagaimananya adalah kalau gak baca Alkitab berarti kita gak dengar suara Tuhan setiap hari. Kalau kita gak dengar kita gak tahu dan gak ingat janjinya. Kalau itu gak berkesan kita juga gak akan ingat. Nah jadi gimana tuh caranya? Baca Alkitab, tangkap pesan Tuhan, berkesan, nemplok, ingat kalau butuh-butuh keluar kayak tengkuknya unta tuh gitu ya, punduknya unta lalu keluar tuh air atau firman Tuhan. Nah itu bagaimananya ya, nah, bagaimana yang pertama. Bagaimana kedua adalah apakah ibu-ibu sekarang ini sering menghafalkan ayat Alkitab. Itu janji Tuhan loh. Ini bagus nih ayat ya tapi gak tahu lah udah 3 tahun yang lalu gitu ya. Terus atau di Alkitab udah saya garisin tapi lupa garisan yang mana gitu ya. Udah masuk TB2 lagi sekarang udah di Alfon lagi gitu ya. Mana cara bukanya Alfon? Susah tuh janji Tuhannya. Nah jadi kita punya kesan kan dulu garis-garisin Alkitab kan ya. Di stabiloin ya. Sekarang anak-anak sekarang tuh gak punya pengalaman itu. Jadi kalau di rumah bukalah kitab bersama anak, suruh mereka garis-garis, gak apa-apa dikotorin tuh, dicantik-cantikin itu Alkitabnya supaya apa dia tahu oh ini nih. Dulu saya berkesan banget SMP, SMA, kuliah itu kalau pegang Alkitab sendiri tahu nih Tuhan ngomong apa nih di ayat ini karena nggak hafal gitu ya. Nah tapi ayah saya mengajarkan sejak kami TK untuk menghafal ayat. Jadi dia punya ayat-ayat Alkitab di tembok-temboknya tuh di zaman dulu. Dia hafalin tuh sampai perikop dihafalin sama dia. Jadi sekarang kalau dalam keadaan dia nggak bisa misalnya udah susah baca. Misalnya masih bisa sih pakai kaca pembesar. Tapi dia ingat tuh ayat. Nah itu yang keluar. Misalnya kalau ada orang mau operasi. Kan saya doa nih, doanya audio biasanya, takut COVID dan sebagainya doa audio. Keluar tuh Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau yang lain lagi, 1 Korintus 10 ayat 13, aduh kok berat ya hidup pencobaan ini kayaknya aduh Tuhan gimana ya. Terus ingat Bu, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Atau yang lain lagi, aduh kok ini gak baik-baik ya. Kenapa ya saya apes mulu gitu ya.
Ingat Bu, Roma 8 ayat 28. Sebab kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam untuk mendatangkan buat siapa? Bagi yang percaya kepada dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Nah kita kan jadi ingat tuh. Jadi ngafalin ayat itu penting. Itu kedua ya. Nah yang ketiga yang saya mau ceritakan. Jadi ya si Nuh itu kenapa sih dia bisa bersama anak menantunya itu bisa pergi melawan arus. Ini panggilan kita ibu-ibu dalam segala permasalahan yang ada itu melawan arus. Arus tuh begini, kalau kita sakit biasanya kita mengeluh, terus kita putus asa, kita marah-marah, kita menyalahkan diri, menyalahkan orang lain. Oke, saya gak mau seperti ini nih. Kenapa? Karena saya mau balik ada janji Tuhan. Oke, yang lain lagi. Kalau saya ngadepin anak, pergumulan ada di antara ibu-ibu yang gak bergumul tentang anaknya. Biarpun anak baik-baik kita bergumul ya, kapan nikah? Udah nikah kapan punya anak? Kalau kebanyakan anak, kenapa anaknya banyak ini bikin pusing gitu kan ya. Nah terus aja bergumul tentang anak. Gak punya anak juga bergumul, betul gak? Jadi semua penuh pergumulan urusan anak gitu ya. Tapi kenapa ya dan bagaimana? Oke, kenapa kalau saya memaknainya Tuhan izinkan terjadi kan seperti ayat-ayat tadi ada dalam perjalanan hidup saya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Anak saya udah umur 20 tahun masih bergumul terus nggak apa-apa gitu ya. Mami mendampingi kamu bersama dengan papi. Kenapa Nuh bisa melawan arus? Karena dia mengalami janji dan berkat Tuhan itu lebih banyak daripada celaan orang. Dan dia punya yang namanya relasi yang dekat dengan Tuhan. Apa gunanya relasi yang dekat dengan Tuhan? Relasi dekat itu membuat kita bisa menghadapi orang yang gak dekat sama kita. Contoh, gini, jemaat di gereja kami juga banyak kan sama seperti ibu-ibu. Ada 5.000 kira-kira gitu ya. Pegiat juga banyak lah ratusan. Ini kan pro dan kontra kan. Nah saya tuh paling takut menyatakan kebenaran sebetulnya walaupun pendeta gitu ya kan pendeta beda-beda ya. Jadi ya udahlah kalau nggak bener biar aja orang lain yang ngomong gitu kan daripada saya ribut gitu ya. Tapi kan seringkali kan kepikiran nih aduh ini nggak bener ini mesti ngomong nih gitu ya. Termasuk misalnya penggunaan budget dana yang begitu besar gitu kan kita mesti ingetin setiap badan pelayanan kan untuk jangan pakai banyak-banyak gitu ya. Kita salah satunya mulai membuat policy makan tuh potluck aja gitu loh. Kenapa sih makannya minta gereja tiap hari kan kita juga makan gitu kan ya. Nah kayak gitu jadi nah itu tuh kan bisa orang pikir jahat banget nih pendeta gak mau mendukung kita bersekutu misalnya gitu kan ya. Nah itu kan saya mulai overthinking nih. Aduh nanti saya dianggap jahat, pelit. Padahal duit bukan duit saya gitu kan ya. Tapi di sisi lain kan kita harus juga menggunakan uang persembahan gereja dengan baik nih gitu kan ya. Nah muncul tuh pro dan kontra. Nah saya bersyukur punya teman-teman dekat. Namanya komunitas iman saya. Di gereja juga. Nah komunitas iman itu yang temen curhat nih. Kalau curhat-curhat gila gue di komisi ini gini. Enggak apa-apa Ri, gue setuju sama lo gitu ya. Nah komunitas iman atau orang yang dekat dengan kita membuat kita yakin untuk melakukan sesuatu yang benar, yang baik. Walaupun orang gak suka sama kita. Karena apa? Karena kita punya komunitas yang aman dan nyaman ini. Oke. Nah anak-anak kita juga butuh kan. Anak-anak kita, pasangan kita butuh komunitas yang aman. Kadang-kadang agak ngebentak sedikit di komunitas itu gitu ya. Suami membentak istri, istri membentak suami, kita dibentak sama anak kita. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman. Ini komunitas keluarga kita nih gak akan meninggalkan aku nih. Jadi aku mau marah, mau maki-maki, mau diemin, mau diem. Mereka tetap sayang sama aku. Untuk apa? Untuk kita bisa menghadapi tantangan, kesulitan di dalam dunia ini. Nah, kalau komunitas ini gak pakai Tuhan, maka ambruk rame-rame komunitasnya. Tapi kalau ada Tuhan, ada janji Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ada kasih Tuhan, maka solid walaupun orang lain ngomong apa. Nah, itu yang dialami oleh Nuh. Dia tahu bahwa dia komunitasnya tuh kuat. Tiga anak, 3 mantu, istri, dia udah 8 tuh ya. Itu jadi satu sharing group atau live group KTB. Berdelapan pokoknya kita bangun bahtera ya. Iya.
Orang ngomong apapun bodoh amat ya, yang penting kita bangun sama Tuhan. Iya gitu ya. Dan Tuhan janji loh, Tuhan akan bikin kita berhasil. Baik, kita bikin gitu ya. Nah mereka bikin tuh 8 orang itu. Jadi kalau Tuhan Yesus 12, ini 8 orang. Ya. Jadi gak apa-apa lah ya kelipatannya mau berdua, mau berempat, mau berenam, mau ber12. Pokoknya kita punya komunitas iman. Dan disitulah supply janji-janji Tuhan masuk. Sehingga apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup ini menjadi kita bisa hadapi dengan baik. Nah di tengah-tengah ini yang kita mesti solid, perkuat. Dengan apa? Dengan asupan-asupan firman Tuhan. Siapa yang dapat firman Tuhan bisa beda-beda, makanya perlu komunitas. Kadang saya gak baca Alkitab hari ini, dia yang baca, dia yang menguatkan. Saya gak ingat ayat itu, dia yang ingat. Gitu ya. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain sehingga akhirnya solidlah komunitas ini saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan untuk apa? Untuk tetap pegang janji Tuhan. Nah kenapa pegang janji itu penting? Ya itu kayak tadi ada anak kecil, anak yang bilang, Mami kan janji ya kayak anakku. Mami kan janji ya hari ini mau tambahin aku ya sekian $, kan gitu ya. Nanti buat jajan aku gitu ya. Oke nanti Mami kasih gitu kan ya. Dia tenang tuh. Kalau udah tahu bahwa janji mami papinya akan ditepati, dia tenang. Sama, kalau kita tahu bahwa Tuhan pasti menepati janjinya, kita akan tenang hadapi berbagai air bah sekalipun. Kita akan kuat. Nah pertanyaannya gimana sih saya bisa ingat janji Tuhan kalau lagi sumpek rasanya gitu. Pernah ibu-ibu, lagi sumpek mau baca Alkitab aja males, dengerin lagu enggak mau, pengen tidur juga susah gitu ya. Nah saya akan membagikan cara-cara kita refresh, mengingat janji-janji Tuhan. Gitu ya. Jadi intinya tadi awal kan baca Alkitab dulu ya. Jadi kalau nggak baca Alkitab cenayang kita. Jadi apa aja ya Tuhan serah deh ngomong apa gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau seperti itu pun nggak apa-apa. Jadi perhatikan bahwa janji Tuhan itu nggak akan bertentangan dengan firman Tuhan atau pesan Tuhan. Misalnya, Tuhan gue benci banget sama tuh orang Tuhan. Terus teman-teman bilang, udah lu tinggalin aja orang kayak gitu emang nggak penting banget. Biarin aja dia mati, dia keluar aja sendiri gitu kan ya. Nah kita kan tahu itu bukan janji Tuhan dong gitu kan ya. Walaupun kita gak baca Alkitab gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mau kita merangkul, mendoakan, mengampuni. Menunggu saat yang tepat untuk berrekonsiliasi atau berpulih gitu ya. Nah jadi kita tahu kurang lebih seperti itu. Tapi kita kan perlu suara, betul gak Ibu? Entah di suara hati, entah suara yang ada di sekitar kita untuk mengarahkan kita bisa kuat menghadapi perjalanan hidup ini. Nah jadi prinsipnya begini, Allah kasih janji, kita berespon. Kalau Allah kasih janji kita gak beri respon, menguap tuh dah. Kayak dengerin khotbah, bagus tuh khotbah hari ini buat suami saya gitu ya. Jadi terus buat saya apa dong gitu ya. Nah kan kita perlu belajar juga buat saya. Nah jadi ada 9 cara katanya menurut si Gary Thomas supaya kita bisa lebih ingat janji Tuhan gitu ya. Lebih ingat janji Tuhan. Jadi kayak baca gak menguap, dengerin begini tuh satu model ibu-ibu. Belum tentu ibu-ibu ingat semua nih saya ngomong. Sudah ngomong gitu panjang lebar, tadi ngomong apa ya pokoknya itu PowerPoint nanti saya kasih deh ke kamu gitu ya. Gak tahu isinya apalah gitu ya. Nah jadi kita perlu punya cara gitu ya. Katanya ada 9 cara nih. Tiap kita perlu pilih 2 atau 3 hari ini ya. Jadi ibu-ibu tolong catat atau dipikirkan saya nih bagian yang mana. 2-3 dari antara 9 gitu ya. Nah cara ini membuat kita tahu Tuhan benar-benar janji ya. Makasih Tuhan. Saya bisa bilang kayak gitu kayak Tuhan kan janji ini ya Tuhan. Saya mau pegang gitu ya. Nah caranya adalah yang pasti Tuhan bicara dulu ke saya. Terus saya bicara ke Tuhan berespon. Prinsipnya ibadah GKI seperti ini. Tuhan bicara, saya bicara. Tuhan dengar, saya dengar. Terus muter seperti ini, namanya kata batis dan anabatis. Jadi di ibadah GKI kan terpujilah Tuhan gini deh, amin gitu kan ya. Itu kan Tuhan ngomong, saya ngomong. Terus Tuhan ngomong lagi, kita ngomong lagi haleluya gitu ya. Terus seperti ini. Nah ada 3 tipe spiritualitas namanya, cara kita berrelasi dengan Tuhan. Ada naturalis, sensing, tradisional, asketis, aktivis, penolong, antusias, kontemplatif, intelektual. Saya akan jelaskan satu persatu, pilih 3 di antara 9. Nah ini namanya si Gary Thomas ya, dia ngajarin namanya Sacred Pathways. Cara kita tuh
Tuh jembatan itu adalah cara kita menuju Allah atau Allah datang ke kita. Itu ilustrasinya. Jadi caranya jembatannya beda-beda. Jembatan pertama adalah naturalis. Naturalis itu jadi kalau saya lagi sumpek, saya bertemu dengan alam. Supaya saya ingat janji Tuhan. Ada tuh ibu-ibu di gereja kami gitu ya. Aku begitu buka pintu kamar. Wah, bunga mawarku lagi mekar. Langsung saya bisa ngobrol tuh sama Tuhan, sama tuh bunga. Aduh Tuhan, Tuhan cantik banget ya membuat ini bunga ini. Saya pasti juga didandani Tuhan gitu ya. Dan dia mengambil keputusan setelah pensiun setiap bulan itu ke alam. Entah ke gunung, ke sungai, ke danau gitu ya. Pokoknya dia targetnya setiap bulan tuh ke alam. Kenapa? Karena di situ dia bertemu Tuhan. Saya tahu pergumulannya tidak mudah gitu ya. Dan ternyata dia memelihara hubungannya dengan Tuhan sebulan sekali di alam. Jadi kita gak bicara harus dengerin janji Tuhan setiap hari. Atau setiap 2 jam sekali gitu ya, enggak. Tapi sebanyak kita perlu, kita tahu bagaimana cara bertemu Tuhan. Dan kita menanti-nantikan. Yang kedua, jadi pergi keluar, nikmati keindahan alam di pinggir danau atau gunung, terus di udara sejuk gitu ya. Kalau isinya di restoran ada terasi gitu ya, waduh gak bisa ada tambah sumpek ini otak gitu ya, gak tahu Tuhan janji apa. Tapi begitu keluar mencium udara segar pagi hari, ada embun, wow Tuhan tuh baik ya. Iya ya, Tuhan janji akan pelihara aku ya. Nah, saya belajar tentang alam ini gak gampang ibu-ibu. Jadi maklum lah ya anak Jakarta. Taunya cuma PI Mall selama 40 tahun gitu ya. Hidup saya nih sejak dari remaja kan ada PI Mall. Ke PI Mall udah ribuan kali gitu ya. Jadi kalau saya berspiritualitas nih bukan ke alam, ke PIM. Oke, saya mau ketemu Tuhan ya. Oke, saya harus ke PIM gitu ya. Bener, jadi beda kalau alam itu jadi kan kita lihat alam ya. Nah satu kali saya dalam pergumulan berat ibu-ibu. Saya senang banget ya dengan pelangi ini nih ya. Walaupun orang berpikir asosiasinya LGBT gitu. Bodoh amat ya gitu ya. Orang pelangi netral kok Tuhan ciptakan. Nah jadi saya pusing banget ya. Aduh gimana ya menghadapi seperti ini gitu Tuhan. Saya mau give up rasanya Tuhan gitu ya. Terus akhirnya pikir ya udahlah libur dulu. Libur saya ke Lombok. Ibu tuh pernah Lombok ya. Di Lombok itu kan pantainya bagus tuh. Nah, cuman saya nggak berenang tuh karena saya bukan orang alam kan. Walaupun saya suka lihat foto. Nah satu kali waktu saya mau makan, suami saya tuh duduk anak, saya bawa orang tua saya 2. Pas saya lihat Tuhan saya pusing, Tuhan saya nggak tahu lah caranya gimana. Seret saya lihat ada pelangi gitu ya. Tiba-tiba ada pelangi. Terus saya bilang ini jawaban Tuhan ya saya bilang. Pelangi tanda apa ibu-ibu? Janji apa? Tadi di bacaan kita, aku tidak akan mendatangkan air bah kembali ke dunia. Dan itu busurku sebagai tanda perjanjian antara aku dengan bumi katanya. Bukan aku dengan Nuh. Aku dengan bumi berarti aku dengan Tuhan dengan Seriani. Tuhan dengan ibu-ibu, Tuhan dengan keluarga kita. Dia tidak akan lagi menghukum gitu ya. Dia tidak akan lagi menyingkirkan orang, tapi dia mau orang tuh percaya bahwa dia berjanji akan memelihara. Itu kan janji pemeliharaan kan. Soalnya wow pasti Tuhan akan tolong ya. Jadi saya gak perlu keluar ya Tuhan. Itu dialog saya dengan Tuhan. Terus saya potret, klik gitu ya sama anak saya sama suami saya. Foto bersama. Terus pelanginya hilang. Di situ saya bilang oh berarti waktu saya bertanya. Jadi cara memegang dan menanti janji Tuhan adalah dengan doa pertanyaan ibu-ibu. Kalau kita nggak pernah tanya pakai tanda seru terus kita nggak dapat janji. Karena Tuhan saya mesti apa, Tuhan saya bingung gitu kan ya. Nah, Tuhan bilang dung ini jawabannya gitu kan. Kalau kita bilang Tuhan sekarang harus nggak datang tuh pelangi gitu kan ya. Jadi kita ubah doa kita dari tanda seru menjadi pertanyaan gitu ya. Nah saya dapat itu. Jadi oh Tuhan mau saya bertahan, oke Tuhan saya bertahan dan saya suka cita sampai hari ini gitu ya. Menghadapi satu hal yang rumit itu dan Tuhan berikan jalan keluar. Nah yang kedua adalah model sensasi atau panca indera. Jadi panca indera tuh begini Bu.
Aduh saya lagi bingung nih gimana caranya ya. Terus naik mobil, terus setel lagu. Terus saya paling suka tuh sensasi lagu tuh lagu Insinyur Niko dulu zaman-zaman saya remaja tuh. Wah itu menenangkan sekali. Engkaulah Raja Damai gitu ya. Wah itu memberi damai banget gitu. Jadi dengan lagu demi lagu gitu ya. Saya dalam pergumulan saya banyak kali Tuhan menjawab lewat lagu. Dan teman-teman dekat saya yang tahu saya bergumul mengirimkan lagu. Gitu ya. Dan lagu itu yang membuat saya kuat. Saya merasa janji Tuhan datang lewat lagu. Lagu-lagu rohani. Karena itu kan isinya tentang janji dan penyertaan Tuhan kan biasanya kan. Pujian kepada Tuhan gitu ya. Salah satu lagu yang saya ingat tuh ini. Tuhan terlalu baik untuk tidak baik. God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. Tuhan terlalu bijaksana untuk salah. Dalam pergumulan saya dulu waktu ayah saya masuk penjara. Ini salah nih Tuhan nih, kenapa begini ya. Terus lagu itu diberikan oleh sahabat ayah saya. Tuhan terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Jadi hari ini apa yang kamu alami sekeluarga tuh bukan kesalahan Tuhan. Bukan kesalahan ayahmu juga. Tapi ini, when we don't understand and we don't see his plan, just trust his heart. Kalau kamu gak tahu rencana Tuhan apa, percaya aja, percaya. Jadi hari ini saya percaya pada janji Tuhan itu. Dulu saya 2015 saya percaya pada janji Tuhan itu. Ini udah berapa tahun ya? Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun ya. Tahun ini Bapak saya akan lulus S2 teologi gitu ya. Wow, saya bilang Tuhan janji Tuhan baik ya gitu ya. Dari dia tadinya berasa hampir mati di penjara gitu ya. Terus akhirnya beberapa tahun lalu dia memutuskan untuk masuk sekolah teologi gitu ya. Ambil S2 Emin gitu ya. Untuk bisa benar-benar merasakan Tuhan baik pada dia gitu. Jadi sensasi bukan hanya telinga. Tapi waktu saya makan gitu anak saya bilang, "Mami aku tuh merasa Tuhan baik kalau aku makan enak sama Mami," katanya gitu ya. "Oke mari kita makan enak," gitu ya. Jadi makan lagi, hati-hati gitu ya. Dia makan, kalau makan tuh dia rasa Tuhan baik dalam hidupnya. Ada orang yang baik waktu dipeluk, itu sensasi juga kulit gitu ya. Pelukan hangat bukan yang gitu ya, tapi yang peluk baik-baik, itu sensasi. Jadi Mami aku lagi sedih, oke sini aku peluk gitu ya. Nah pelukanku itu menjadi cara Tuhan memeluk dia. Tuhan akan terus merangkul. Nah itu dia menjadi cara seseorang merasakan janji Tuhan. Jadi ibu-ibu bisa menjadi cara Tuhan untuk bicara kepada keluarga dan sahabat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dengan hadirnya ibu-ibu buat mereka yang membutuhkan. Itu sensasi. Cuma denger aja pasang telinga gitu ya. Jadi kalau Darin pakai wewangian, aromaterapi gitu ya. Suami saya bukan ini nih. Jadi kalau saya pakai aromaterapi ini bau apa sih kata dia gitu ya. Ya udah kalau ada dia jangan pakai wangi-wangian gitu ya. Kita aja yang cium wanginya. Saya juga wewangian tertentu, nggak bisa parfum. Saya bisanya cuman minyak angin gitu ya. Tapi nggak apa-apa dengan cium minyak angin, minyak telon gitu ya. Saya merasa Tuhan baik gitu, kayak seger rasanya gitu ya. Jadi setiap orang caranya berbeda gitu ya. Yang ketiga tradisional nih, kalau ibu-ibu pengen sampai mati di GKI berarti modelnya tradisional, amin rame-rame gitu ya. Hosana rame-rame, haleluya rame-rame, nggak boleh angkat tangan gitu ya, dipelototin nanti sama pendetanya kalau angkat tangan atau tepuk tangan gitu ya, itu model tradisional, nggak apa-apa. Jadi cara Tuhan bicara juga bisa melalui ritual. Ya Tuhan bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Nyanyi itu 1000 kali tetap nangis coba. Padahal itu kan bosenin banget ya. Tapi saya merasa tersentuh dengan Tuhan bicara melalui lagu-lagu yang sering saya nyanyikan. Gitu ya. Nah jadi lewat ritual, simbol, sakramen, pengorbanan, cuci kaki di Kamis Putih gitu ya. Wow, hari-hari raya gerejawi, saya diingatkan untuk belajar bahwa Tuhan itu dekat dan memberi janjinya. Yang keempat asketis. Saya punya teman asketis ini ya. Orang asketis tuh sukanya sederhana dan sendirian.
dia nggak perlu banyak temen karena dia temennya satu-satunya cuma Tuhan gitu ya. Jadi dia sederhana. Jadi teman saya tuh kalau punya uang dia kasih orang. Tambah banyak dikasih uang, tambah banyak kasih orang. Terus kamu nggak ganti sarung handphone? Saya bilang gitu. Udah bulukan kayak gitu. Oh, enggak, masih bagus kata dia gitu ya. Dikasih anaknya suruh beli atau dikasih nggak mau dia gitu ya. Sampai berapa tahun tuh baru saya bilang, wah baru ganti kamu. Iya ini dipaksain sama anak saya katanya suruh ganti. Dipaksa dia untuk bertambah modern. Tapi pada dasarnya dia sederhana. Jadi teman-teman kita yang botokin kepalanya gitu ya, terus pakai baju yang sama setiap hari, itu kesederhanaan membuat dia rasa menjadi dekat dengan Tuhan, menerima janji Tuhan, mencintai Tuhan. Dengan menghindari kebisingan, hidup dalam kesederhanaan. By the way teman saya yang sederhana itu, yang yang modelnya asketis ini, kalau kita ada kumpul, yuk kita persekutuan atau kita rapat di mall, dia gak akan datang. Karena buat dia ya udahlah nanti aja kesimpulannya apa. Jadi nggak terlalu suka dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi bukan dia yang paling baik, tapi dia punya model ini, doa labirin. Ibu-ibu tuh doa labirin, doa dalam sendirian gitu, terus muter-muter gitu ya. Muter, bisa nangis tuh orang muter situ. Karena dia kan melakukan sesuatu yang dalam keheningan, jalan gitu ya, nggak pakai takut ketabrak mobil gitu ya, nggak ada yang nyundul dia. Pokoknya dalam labirin makin lama makin kecil gitu. Nah, yang kelima model aktivis. Aktivis itu jadi mengalami janji Tuhan itu kalau dia berjuang. Jadi teman saya tuh ada, bukan teman sih, orang di sekolah Alkitab saya waktu sekolah lanjut saya. Waktu itu ada sebuah demo karena orang Afrika Amerika jual tembakau tanpa izin, itu ditangkap polisi, ditidurkan di bawah dengan tangan ke belakang gitu ya sambil dia tengkurap. Dia bilang saya nggak bisa napas katanya gitu 5 kali terus dia mati. Nah tapi si polisinya dinyatakan not guilty, tidak bersalah. Nah jadi orang-orang dari sekolah saya tuh demo sampai ada helikopter, ada polisi dan sebagainya. Nggak bisa, itu nggak adil itu. Masa Afrika Amerika mati polisinya not guilty gitu kan. Nah jadi waktu dia demo disuruh mundur, dia maju. Kenapa dia maju? Ada temennya yang jatuh mau diambil sama dia. Waktu dia ambil dipukul sama polisi sampai berdarah-darah, robek, dijahit. Nah waktu dia pulang dia merasa Tuhan tuh menyertai dia. Janji Tuhan tuh ada pada dia. Sehingga dia kuat. Menarik ya, orang-orang aktivis merasa Tuhan beserta dan janji Tuhan bekerja, saat dia berjuang. Maka kalau anak ibu-ibu ada yang protes, enggak terima aku mama enggak adil gitu ya. Itu dia sedang mengembangkan spiritualitas aktivis. Dia mau memperjuangkan yang benar. Kalau mama mikir salah, kalau mama enggak pegang janji waktu itu, ayo kita hadapi bersama nih gitu ya. Anak saya kayaknya punya model ini juga gitu ya. Mami tuh gak pernah mau diajak berdebat. Iyalah dek capek ngapain debat gitu kan ya. Tapi kan aku jadi gimana ini ngomong katanya. Ya pokoknya serah kamu dah gitu ya, gak usah berdebat saya bilang gitu ya. Nah tapi dia model aktivis. Jadi dia ingin kalau ada kebenaran tuh dia nyatakan gitu. Nah disinilah mereka merasa pegang janji Allah. Nah tipe aktivis tuh lewat konfrontasi. Tuhan Yesus membersihkan bait suci itu dia janji rumahku ini hanya dipakai untuk rumah Allah. Nah, makanya dia bersihkan bait suci. Itu spiritualitas aktivis. Jadi interaksi sama orang tapi dalam membela kebenaran, konflik daripada dia sendirian mikir gitu. Dia gak mau, pusing dia kalau sendirian mikir. Jadi dia ingin mengubah sesuatu, sistem, masyarakat gitu ya. Nah disinilah dia melayani Tuhan dan mencintai Tuhan nantinya. Nah, yang keenam penolong itu lewat kalau bisa ada orang yang membutuhkan interaksi, merawat Ibu Teresa gitu ya. Itu dia kalau waktu cuci kaki Kamis Putih gitu ya, terus kayak aduh Tuhan kau baik banget ya Tuhan, kau mengutus aku untuk melayani gitu ya. Seperti Tuhan merendahkan dirinya, itu saya tergerak sekali ketika mencuci kaki gitu ya. Karena itu cara spiritualitas penolong untuk bertemu Tuhan. Yang ke-8, nah seperti Tuhan Yesus mencuci kaki kan. Yang ke-8 adalah, ketujuh adalah intelektual. Jadi orang-orang seperti ini terima janji Tuhan kalau dia baca buku, dia dapat khotbah atau seminar dari para ahli. Jadi kalau kamu ngomong
Dari mana kamu ngomong? Nggak baca buku kan? Ya cuma saya pikir aja sih. Oh gitu nggak valid gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak ibu-ibu yang nggak mau denger ibu karena dia cuma mau tanya kata internet, Google gitu ya. Dan profesor atau doktor yang ada di dalam buku-buku yang dia baca, itu berarti dia tipenya intelektual. Nah kalau ibu-ibu mau menolong mereka, bukan dengan, "Mamu nih gak percaya sama mami udah pengalaman hidup 30, 40, 50 tahun kok kamu gak percaya." Bilang, "Saya gak penting pengalaman mami, yang saya penting apakah itu sesuai dengan survei. Apakah teori itu sudah teruji?" Gitu ya. Maka ibu-ibu mesti bilang, kalau dia orang intelektual, ibu-ibu perlu bilang gini, "Tahu nggak? Di Harvard tuh ada survei. Orang yang seperti ini akan begini nantinya. Jadi kamu jangan khawatir, sebab survei sudah membuktikan di seluruh dunia ini." Nah itu dia mau dengar gitu ya. Jadi cara ngomongnya beda kan untuk menolong mereka mengetahui atau percaya pada janji Tuhan. Buktinya beda sama penolong. Kalau penolong kan ibu-ibu bisa bilang gini, "Jangan takut, mami aja nih ya 50 tahun hidup susah, tapi Tuhan tolong loh." Itu kan pengalaman, Tuhan tolong, dia gak bunyi buat orang intelektual. Ah itu kan kamu gitu ya. Tapi 1000 orang begitu nggak? Apa cuman kamu gitu kan ya. Nanti di challenge sama dia, dikonfront lagi. Apalagi kan penggabungan keduanya kan. Nah jadi dia cari Tuhan melalui dialog, apologetik, talk show, seminar. Yang ditulis para ahli gitu ya. Konsep, doktrin. Kalau di GKI orang ya kata pendeta Yowas tuh. Pendeta-pendeta paling suka tuh kalau khotbah. Kata pendeta Yowas gitu ya. Ya karena dia dianggap yang paling tokoh intelektual gitu ya. Tapi kalau orang tipe penolong, aduh gue bingung tuh Yowas ngomong apa kemarin ya gitu ya. Tapi orang intelektual bilang, "Itu pendeta Yowas tuh bukunya, ini baru terbitin buku lagi doktrin kan." Orang bilang, "Buku ini gue gak mudeng dia ngomong apa, tapi gue beli aja dah pokoknya gitu ya. Biar keren," katanya gitu ya. Karena itu buku doktrin untuk para teolog gitu ya. Jadi ya kalau di dunia evangelical, reform orang suka dengan Stephen Tong misalnya. Nah dia tokoh intelektual gitu ya. Di mana mereka berdua berbeda. Nah, ikut yang mana gitu ya. Jangan salah gereja gitu ya. Jangan ke GKI tapi setuju Stephen Tong, jangan ke Reform tapi setuju pendeta Yowas gitu ya. Itu yang konfrontasi nanti akhirnya gitu ya. Capek jadi berdebat. 8 antusias. Nah ini, kalau saudara-saudara tidak terlalu suka tradisional, biasanya modelnya antusias. Anak saya anak antusias gitu ya. Jadi dia ke gereja akhirnya ke namanya Planet Shakers. Itu gereja di mana orang nyanyi baru pertama kali masuk aja udah lompat gitu ya. Lompat teriak-teriak, dia merasa tersentuh hatinya oleh Tuhan dan merasa dapat janji Tuhan lewat ibadah itu. Lewat pendetanya. Ya, kalau di GKI ngantuk gitu ya. Kayaknya pengen pulang aja gitu ya. Saya sebaliknya, "Dek, kalau mami ke gereja kamu, nanti kamu masuk aja dulu. Nanti kalau udah mau khotbah baru mami masuk." Nyanyinya cuma 1 kali. Kalau dari awal nyanyinya bisa 10 kali 1 lagu gitu kan ya. Jadi karena saya orang lebih ke tradisional, maka saya nggak bisa model ibadah antusias gitu kan. Sebaliknya dia kalau ibadah di antusias nggak ngerti nih lagu nih kayak puisi gitu ya. Nah, kalau di sana kan lagunya diulang-ulang, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, sampai bosan ngomong Tuhan baik, semakin meningkat, musiknya mendukung dan dia tahu memang aku ini berharga di mata Tuhan ya gitu. Jadi anak saya bilang, "Mam, pendetanya tuh bagus banget loh Mam." Dia bilang, "Aku tuh berharga dan tidak perlu dibuktikan oleh apapun. Karena Tuhan mencintai aku." Dalam hati, kayaknya di GKI juga sering ngomong kayak gitu ya. Tapi kenapa dia gak terima janji Tuhan yang manis-manis madu itu ya gitu ya. Oh karena model spiritualitasnya berbeda gitu ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat perbandingannya ya. Jadi jangan bilang, "Kamu nih bebal banget sih gak bisa denger." Bukan Mam, modelku beda. Model spiritualitasku. Aku mesti berkonfrontasi baru percaya janji Tuhan. Atau yang satu lagi, aku mesti dalam keheningan dan kesederhanaan baru percaya janji Tuhan. Aku gak bisa percaya janji Tuhan kalau lihat mami katanya gak punya duit tapi kok belanja mulu gitu kan ya. Ya tapi kalau mami gak ada duit tapi Tuhan berkati, mami gak pernah belanja, mami gak pernah makan di luar, mami makan tempe seadanya. Tapi tempe terus ada terus gitu kan ya. Nah di situ aku percaya. Itu tipe beda orang, beda cara untuk menangkap janji Tuhan. Ya. Nah 9 terakhir adalah kontemplatif. Orang kontemplatif ini suka janji Tuhan lewat apa ya?
waktu khusus dalam keheningan. Bedanya dari askese apa, kalau askese lebih ke kesederhanaan, kalau kontemplatif lebih ke heningan. Orang kontemplatif tuh lebih suka ada di tempat-tempat sendirian dengan lilin. Makanya kalau di penabur tuh kan paling hobi bikin retreat pakai lilin ya. Oh ya, Mami ada dedication service, apa yang terjadi? Semua orang nangis, kenapa nangis? Enggak tahu, pokoknya nangis aja gitu ya. Nah itu kontemplatif. Bayangin kalau yang lain 8 orang, 8, ini kan 9, yang ke-9 gitu ya. Kalau ada 100 anak penabur, terus 10%-nya kontemplatif, 90%-nya yang lain. Makanya yang jadi ada tontonan. Itu waktu saya sejak SD di penabur. Yang lain nonton, yang khusus itu nangis gitu ya. Nah jadi perlu juga divariasikan dengan retreat, dengan berbagai cara menangkap janji Tuhan lewat model-model spiritualitas yang berbeda. Nah ibu-ibu kira-kira modelnya apa? Silahkan ngobrol berdua bertiga. Saya tuh ini dan ini kira-kira. Maka saya gak cocok di GKI kayaknya gitu ya. Nah survei membuktikan di Klasis Jakarta 2 kami yang paling banyak adalah model penolong, model tradisional dan model intelektual di GKI. Klasis Jakarta 2. Nah ibu-ibu silakan mensurvei diri. Sebelumnya ada pertanyaan kah? Sebelum, nomor, jangan saya belum tulis lagi. Ntar dulu, ini kenapa hilang habis? Stuck ini. Penolong. Menolong ya, helper. Oke, kira-kira kita ulang di sini. Kira-kira ada pertanyaan kah ibu-ibu? Untuk tahu bagaimana menangkap janji Tuhan melalui model-model ini? Ada pertanyaan? Silakan dipilih. Mana yang kita nanti pulang ke rumah cari anggota keluarga kita yang mana. Supaya tahu, pantesan anak saya tuh ngantuk kalau ke GKI gitu ya. Nah cariin ke gereja lain supaya dia bisa hidup imannya dan menerima janji Tuhan gitu. Silakan. Udah? Modelnya apa ibu-ibu? Kalau penolong itu jadi kalau sambil nolong orang atau ada dengar seorang yang membutuhkan pertolongan dia merasa, jadi ada orang yang begini. Dia tuh gak punya duit, gak punya banyak duit. Terus ada orang butuh pertolongan. Begitu dia dapat, dia langsung kasihin orang ini, dia tetap susah. Tapi dia merasa dia meneruskan janji Tuhan atau mendapat janji Tuhan untuk kasih ke orang itu gitu. Ada pertanyaan lain tentang model ini? Ada pertanyaan? Tradisional. Terus ya penolong ada. Terus sama itu kalau GKI Bang, karena ini udah dari nenek moyang, emak anak semua gitu. Karena semua. Nah, saya kan anak saya yang besar itu UKSP Bu. Suami saya pun alumni UKSP. Jadi waktu saya antar dia ke sana pertama kali, itu yang datengin dia, kalau si orang tuh kuat banget. Gitu anak datang dia langsung. Nah biasanya kan awal gitu. Nah, tapi kan suami saya itu ex GKI sana. Jadi sebelum kita pulang, saya sama suami gini, yuk kita antar dia ke GKI. GKI kenalin, tapi dia udah diambil sama Sharon, dijemput gitu untuk komsel. Nah kita kenalin sama yang remaja, kebaktian dan remaja. Udah saya tinggal. Ternyata berjalannya waktu dia langsung jadi pengurus di situ. Gimana lagi GKI sama 3. Jadi ya memang ya bersyukur pindah-pindah dulu. Enggak, dia langsung dari langsung. Ya saya juga gitu sih. Cuma dari. Jadi saya kan bersyukur banget. Dari memang sih dari tante saya, ibu saya semua. Meskipun udah kemana-mana, tapi balik lagi GKI. Yang saya bilang GKI itu tidak. Saya senang banget. Cocok modelnya. Oke, ada ibu-ibu yang mau bertanya? Siapa di sini yang modelnya tradisional? Ada tradisionalnya? Ada? Sedikit? Wah, kalau nggak jadi orang GKI ya.
Atau penolong. Ya, ada yang intelektual? Ya, jadi semuanya sudah tunjuk tangan untuk 3 itu. Selamat datang di GKI gitu ya. Tapi kalau anak-anak atau pasangan ibu-ibu itu bukan dari 3 itu sama sekali, nah beri dong peluang kesempatan untuk mengenal spiritualitas lain. Gitu. Sehingga akhirnya mereka menemukan Tuhan kan. Tujuannya kan menemukan Tuhan dan janji Tuhan kan. Untuk nantinya dia melakukan pesan atau firman Tuhan. Nah kalau kita gak bisa, kamu harus GKI, mantu saya juga harus GKI, cucu saya mesti di GKI gitu ya. Wah dibikin pusing orang gitu ya. Akhirnya dia bukan mengadakan spiritualitasnya dengan Tuhan. Tapi hanya mengikuti apa kata orang tua. Gitu. Nah, okay. Ada pertanyaan? Atau kita sudahi? Habis ini apa? Semoga ibu-ibu benar-benar bisa mengalami bagaimana Tuhan hadir, menyapa, memberikan pesan, dan akhirnya kita bisa memberi respon terhadap Tuhan. Karena buat apa janji semanis madu kalau kita tidak memberikan respon terhadap janji Tuhan itu dan menjadi pelaku firman dan juga meneruskan pesan Tuhan itu pada dunia. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta Riani Yusapin. Kita akan memasuki doa syafaat dibawakan oleh Ibu Pendeta. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur karena Engkau memberikan banyak cara untuk kami memahami, mengenal dan mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami untuk mendukung seluruh anggota keluarga dan sahabat kami untuk juga menemukan Tuhan dengan cara-cara mereka. Sehingga janji Tuhan benar-benar terbukti, terasa, memberkati kami dan menjadi berkat buat sesama. Saat ini kami berdoa untuk panitia Paskah ya Tuhan, biarlah dalam kepanitiaan mereka boleh sehati menjalankan seluruh rangkaian program untuk membuat warga jemaat-Mu mengalami Tuhan yang menyelamatkan, yang bangkit, yang mencintai setiap mereka. Kami berdoa untuk kesatuan hati warga jemaat, majelis jemaat, dan simpatisan GKI Gading Serpong, supaya khususnya juga Komisi Dewasa Wanita ini memiliki kerinduan dan kesetiaan untuk terus hidup di dalam Tuhan dan menjadi berkat. Kami berdoa untuk ibu-ibu dari jemaat wanita dalam setiap kesehariannya, agar kami boleh terus belajar untuk bisa mengalami cinta Tuhan dan bisa membagikan itu pada anggota keluarga kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, khususnya yang mereka yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, yang bergumul dengan pasangan hidup, yang merindukan disentuh hatinya oleh Tuhan. Ya Tuhan, bekerjalah, berikan kesehatan kepada mereka, bukan hanya secara fisik, tapi juga spiritual, mental, emosi. Kami berdoa juga untuk panitia pembangunan gereja GKI Gading Serpong, biar Tuhan sendiri berkati, satu hati, satu visi, Tuhan penuhi segala yang diperlukan, dan gereja ini nantinya berdiri untuk terus menjadi berkat. Kami berdoa juga untuk bencana di Pitung Beliung, Demak yang menimpa daerah-daerah lainnya. Tuhan tolong supaya Tuhan pakai kami, Tuhan pakai orang-orang yang mencintai sebagai cara Tuhan menyapa mereka dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam Kristus yang mendengar doa kami berdoa. Amin. Sambil duduk, kita akan menyanyikan lagu sebagai respon jemaat. Jangan pernah menyerah, dinyanyikan 2 bait setengah, overtone di refrain terakhir. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan memasuki persembahan. Nats terambil dari Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lagu persembahan dinyanyikan sambil duduk. Inilah ungkapan syukurku, terambil dari Kidung Keesaan 382. Akan dinyanyikan 2 bait, dilanjutkan dengan instrumental. Lagu Inilah Ungkapan Syukurku merupakan bagian dari Gita Bakti nomor 84 dan Kidung Keesaan 382, diciptakan oleh Gottlieb Sumokil pada tahun 2006. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu
bersatu dalam doa sambil bangkit berdiri. Bapa kami di surga, Allah yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, berkat Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah habis. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami, pada saat ini kami membawa persembahan kami yang asalnya dari Tuhan juga. Terimalah persembahan kami Tuhan yang kami berikan dengan sukacita. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pengurus yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Janji yang Manis dari Nyanyikanlah Kidung Baru 143. Sebagai lagu pengutusan ini kita akan menyanyikannya 2 bait setengah. Lagu Janji yang Manis adalah nyanyian yang memiliki makna mendalam, di mana lagu ini diciptakan oleh Charles H. Gabriel dan diterjemahkan oleh Al Pohan. Doa berkat oleh pembicara. Mari ibu-ibu kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai saudara untuk terus mengalami cinta Tuhan dengan berbagai cara. Kiranya keselamatan, pengampunan, kasih Kristus menyertai saudara di hati dan hidup saudara untuk terus dibagikan pada sesama. Dan kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa hadir, mengingatkan saudara akan janji-janjinya dan hidup di dalamnya sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk, waktunya saat teduh. Saat teduh selesai,
acara ini akan diberikan kepada Ibu Pengurus KDW. Silakan. Shalom ibu-ibu, puji Tuhan kita juga sudah mengakhiri untuk persekutuan kita hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Riani yang telah melayani kita hari ini. Dan juga untuk para pelayan Tuhan hari ini, ibu-ibu yang cantik, terima kasih. Dan juga mulmet di belakang, bapak-bapak yang ganteng. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kemudian juga kami ingin menyambut ibu-ibu yang baru pertama kali hari ini bergabung bersama kami di sini. Tadi aja udah ada 2 ya, Ibu Milin sama Ibu Natasha. Ada yang lain? Boleh Ibu Milin sama Ibu Natasha berdiri di tempat. Untuk ibu-ibu yang di sekitarnya boleh memberi salam dan ucapan selamat datang. Yuk kita tepuk tangan. Selamat datang ya Ibu Milin dan Ibu Natasha. Atau ada lagi yang lain? Oh, Ibu Novi juga, selamat datang Ibu. Baru kenal juga. Oh, langsung bertugas ya, jadi Ibu Milin sama Bu Natasha, kalau nanti pengurus meminta bantuannya untuk melayani, ya kami sangat senang sekali. Oke, hanya ada 2 pengumuman buat hari ini. Yang pertama adalah untuk persekutuan kita minggu depan dengan judul Hineni. Ya, kalau ibu-ibu nggak tahu artinya Hineni, justru minggu depan harus datang ya. Akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Santoni Ong. Oh iya. Kemudian yang kedua adalah untuk pembekalan mentor untuk buku Barnabas ya, ibu-ibu mentor. Kita akan dibekali untuk bab 14 dengan tema kelemah lembutan oleh Pendeta Erna. Akan dilakukan secara online besok jam 3:30. Oh yes, sebentar. Ibu-ibu, kita diundang oleh Bapak Pendeta Santoni untuk menghadiri pernikahan putranya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret jam 10 di GKI Gading Serpong. Untuk bagi ibu-ibu yang ingin datang, harap mengisi link dulu ya. Nanti bisa tanya di pengurus. Sangat menantikan kehadiran ibu-ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah, berikut adalah nama ibu-ibu yang berulang tahun sampai akhir minggu ini. Yang pertama untuk Ibu Valentine Mainaki, untuk Ibu Santi Pang, untuk Ibu Healthy Sinaga, untuk Ibu Anessa Sonata, Tante Yana Idris, dan Ibu Arum Fatmawati. Kelihatannya hari ini nggak ada yang hadir ya. Baiklah, nggak apa-apa. Kita akan tetap menyanyikan lagu selamat ulang tahun ya, karena nanti akan diputer ya hari Sabtu. Mudah-mudahan ibu-ibu ini akan, kami juga mengundang untuk Ibu Riani, Pendeta Riani untuk mendoakan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bersama dengan Ibu Valentine Mainaki, Ibu Santi Pang, Ibu Healthy Sinaga, Ibu Aneta Sonata, Ibu Jen Idris, dan Ibu Arum Fatmawati, kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara mereka dan Tuhan akan terus menyertai mereka untuk memahami dan peka akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kami berdoa Tuhan jadikan ibu-ibu ini berkat. Dan biarkan ibu-ibu ini boleh terus hidup di dalam Tuhan, dalam persekutuan tubuh Kristus, dan boleh terus menjadi berkat buat sesama. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa dan memohon. Amin. Persekutuan kita sudah selesai, ibu-ibu boleh maju ke depan untuk foto bersama.